Administrator sampah tidak bisa menangani sendirian. Oleh karena itu kami membutuhkan bantuan Anda dengan mendaftar dan memberikan like di saluran. Tolong, hanya melihat kerugian. Nama karya tersebut adalah Pembudidaya Iblis yang dilahirkan kembali menemukan dunia zombie. Berlangganan saluran untuk membantu dan mempercepat karya-karya berikutnya. Dan tekan tombol like untuk kita bisa membeli sepatu baru. Kami membutuhkan. Di benua Changsuan, di dataran kota Qinghe. Kabar beredar di kota, orang-orang mulai berdesas-desus. Hei, apakah kamu dengar? Sisa-sisa dari sekte Wuji muncul di kota Qinghe. Saya mendengar tentang mereka. Para sisa-sisa itu ingin menggunakan daging dan darah makhluk hidup untuk praktik setan. Kita, orang biasa, semua menjadi target mereka. Mereka sangat jahat. Jangan panik. Baru-baru ini, beberapa petani yang adil tiba dan akan menghilangkan orang-orang terkutuk ini. Para petani iblis ini, mereka pantas untuk dihancurkan sepenuhnya. Seorang pria misterius mendengarkan semua orang berbicara dengan menggunakan kekuatan aneh yang menyaring kata-kata ke telinganya. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa tinggal lama, karena lebih dari setahun ini para kutukan itu sedang memburunya. Nama anak ini adalah Chu Xuan, murid dalam dari sekte Wuji. Dia adalah protagonis dari karya tersebut. Benar-benar merepotkan untuk terus hidup seperti ini. Ketika saya tiba di benua Changsuan ini, saya tidak memiliki dukungan atau hubungan keluarga. Dan bakat kultivasi saya biasa-biasa saja. Setelah banyak usaha dan perencanaan, akhirnya saya bergabung dengan sebuah sekte besar, sekte Wuji. Untuk menjadi lebih kuat, saya dengan tekun berlatih seni rahasia sekte dan kultivasi Gu, tenggelam dalam seni racun, penyamaran, dan pembuatan boneka mayat. Akhirnya saya mencapai penguasaan refinamento Duki, hampir menjadi murid internal yang diterima oleh seorang sesepuh sekte. Sayangnya, pada saat kritis, leluhur Seita Wuji menjadi gila dan meninggal. Kelima sekte besar ortodoks memanfaatkan situasi tersebut, menandai sekte Wuji sebagai setan, dan bersatu untuk menyerang. Para sesepuh sekte tersebut dibunuh, melarikan diri, atau menyerah. Hampir semua murid sekte itu dibantai, dan sedikit yang selamat masih diburu hingga hari ini. Yang terburuk adalah bahwa pertumbuhan saya dalam seni transformasi darah dan penjara jiwa memerlukan sejumlah besar esensi darah, dan memberi makan Gu membutuhkan daging dan darah makhluk hidup. Jika tidak mendapatkan sumber daya tepat waktu, saya akan mengalami reaksi negatif, jatuh ke dalam kegilaan, dan mati secara tragis. Sekarang tubuh saya sudah menunjukkan tanda-tanda reaksi ini. Protagonis mengamati seorang pria bertopi makan di sebuah restoran. Dalam pikirannya dia mengatakan bahwa akhirnya dia menemukan seorang murid yang selamat. Dia mendekati orang tersebut perlahan-lahan, berharap orang tersebut dapat membantunya. Pria menyadari. Prota meletakkan topinya di atas meja sementara pemuda berkata, "Saudara Chu Xuan, atau seharusnya aku memanggilmu Saudara Prota? Senang melihatmu akhirnya datang." Dia bertanya apakah protagonis baik-baik saja. Karena dia terlihat sangat aneh, protagonis bertanya apakah dia membawa barang-barang. Sambil mengambil sesuatu, pemuda itu berkata, "Kakak, kamu benar-benar berani masih berlatih seni rahasia sekte kita. Jika mutiara darah binatang setan ini ditemukan oleh 5 sekte besar yang ortodoks, itu akan menjadi hukuman mati. Kakak, kamu benar-benar berani masih berlatih seni rahasia sekte kita. Jika mutiara darah binatang iblis ini ditemukan oleh 5 sekte besar yang ortodoks, itu akan menjadi hukuman mati." Pria itu hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa mereka tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Dia menunjukkan barang-barang tersebut sambil mengatakan bahwa sulit untuk ditemukan. Protagonis membayar barang dengan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda." Mutiara darah dari binatang setan tampak dalam kondisi baik. Inilah 10 batu spiritual kelas rendah yang kita sepakati. Dia menyadari sesuatu yang aneh. Dia bingung. Dengan kemampuan pendengarannya, dia mendengar sesuatu. Dia mulai mendengarkan orang-orang di sekitarnya berbicara. Menggunakan pengkhianat dari sekte Wuji untuk menarik sisa-sisa, taktik, menarik ular dari lubang, ini tidak pernah gagal. Pastikan untuk menyelidiki segala sesuatu yang dimilikinya setelah menangkapnya, karena pasti memiliki lebih banyak harta karun. Haha, segera sumber daya yang dikumpulkannya akan menjadi milik kita. Untuk para pengikut setan ini, kita harus menguliti dan memotong mereka menjadi potongan, mengambil semua yang mereka miliki. Dia mencoba untuk tenang. Dia bertanya kepada pemuda apakah dia memiliki lebih banyak pil darah spiritual, karena dia akan membutuhkan banyak. Bingung pemuda itu menjawab, "Saya punya beberapa. Tapi pil ini hanya berfungsi untuk petani di domain Foundation Establishment atau di atasnya. Apakah kamu?" Dia bertanya dengan antusias apakah protagonis telah menemukan Paman Liu dan yang lainnya. Prota memberikan tatapan tajam dan memintanya untuk tidak bertanya hal yang seharusnya tidak ditanyakan. "Cepat, berikan apa yang kamu punya jika masih ada." Anak laki-laki itu terlihat menyeramkan dan terlihat seperti orang gila saat berkata, "Kakak, pil spiritual darah sangat mahal, kamu mungkin tidak bisa membayar, kan? Tapi jika kamu membawaku ke Paman Liu, dan dengan perlindungan seorang kultivator di tahap pembentukan dasar seperti dia, aku bersedia memberikanmu pil secara gratis dan juga sebuah batu spiritual tingkat menengah." Sepertinya protagonis sedang menipunya, lalu dia mengambil batu dari pemuda itu dan mengatakan bahwa dia akan mencoba melakukan yang dia bisa. Prota pergi dengan pemuda dan beberapa pria memperhatikan. Mereka memiliki energi aneh di sekitar mereka dan dengan senyum jahat yang lebih tua berkata, "Tak terduga, hari ini kita akan menangkap ikan besar."
Jika kita menangkap seorang kultivator lain di Foundation Establishment, selain hadiah dari sekte, hanya jarahan dari mayatnya akan lebih berharga daripada bertahun-tahun bercocok tanam sendirian. Kami memotong adegan untuk mereka di sebuah rumah, para pria tampak seperti sedang diam-diam mengamati segalanya. Di dalam pondok, protagonis bersama seorang pemuda, mereka turun ke terowongan bawah tanah rahasia. Mereka telah berjalan untuk waktu yang lama dan pemuda bertanya seberapa lama lagi mereka akan terus berjalan. Kemudian sang protagonis berkata, jika adik laki-laki terburu-buru, saya, kakak tertua, bisa mengirimmu ke neraka bersama mereka. Seseorang terbang keluar dari pondok. Pria-pria mengatakan bahwa itu adalah Hiliang. Dia mulai mengatakan bahwa keduanya ada di bawah. Cepat, tangkap mereka. Pria tertua menyuruh semua maju dan segera semua berlari. Semua orang berlari ke arah pondok. Mereka mulai turun ke lorong rahasia. Mereka melihat sesuatu di tengah-tengah tangga. Pria-pria menjadi takut. Ini adalah mayat kering di tengah-tengah kehampaan. Mereka menganalisis dan menyadari bahwa orang itu memiliki kulit yang terkelupas. Pria itu mengatakan bahwa itu tampaknya Hiliang. Artinya protagonis seharusnya sudah mati. Orang itu mencabut kulitnya dan menggunakan kulit orang itu. Ya Tuhan, orang itu berbahaya. Mereka bertanya di mana Chu Xuan berada, tapi dia sudah pergi dari sana. Sementara itu di luar sisi lain hutan, seseorang sedang berjalan. Seseorang muncul dengan kulit mengelupas. Dia protagonis yang sudah menunggu untuk dikhianati oleh Hiliang. Jadi dia sudah siap untuk mati dan mencuri kulitnya. Apa ini? Dengan topeng kulit di tangan, protagonis melihat ke belakang dengan khawatir. Karena ia menyatakan bahwa ia tidak mampu melarikan diri selamanya. Protagonis berpikir, apakah saya perlu bergabung dengan sekte ortodoks? Tidak, itu tidak mungkin. Mengubah jalanku akan sia-sia dan menyebabkan reaksi negatif. Selain itu, dengan bakat saya, mengikuti jalan yang benar tidak akan membawa saya ke pemantapan fondasi. Hanya ke kematian yang biasa. Melemparkan topeng kulit ke danau yang terlihat tidak keren sama sekali. Protagonis terus berpikir, hanya seni iblis rendah dan hasil cepat yang bisa membawa saya ke keabadian. Meskipun dengan bakat saya yang biasa. Dia berpikir bahwa melanjutkan jalan setan melalui darah adalah satu-satunya cara. Jadi kami memotong adegan ke dalam sebuah gua yang jauh. Dia itu adalah hari yang baik. Selain dari menyerap kekuatan spiritual dari pengkhianat Hiliang, saya juga mengambil semua harta miliknya. Keuntungan besar dan kejutan, dia bahkan memiliki artefak dari peti Seita Wuji. Melibatkan sebuah item dengan energi setan, dia berpikir. Mereka mengatakan bahwa item ini berasal dari pertempuran luar dan memiliki tingkat tinggi. Tetapi memerlukan konstitusi dan energi spiritual yang cocok. Sayangnya, sampai sekte itu runtuh, tidak ada yang disetujui untuk menggunakannya. Memberikan jari dengan energi pada item, dia bertanya-tanya apakah dia bisa. Barang mulai bergetar. Protagonis terkejut. Di dalam cermin, dia melihat dunia yang benar-benar hancur seperti kiamat. Protagonis memutuskan untuk menyentuh cermin untuk melihat apakah itu ilusi. Dia terkejut dengan cahaya terang. Cahaya datang dari cermin. Dia disedot ke dalam cermin. Dia benar-benar terhisap di sana. Cermin kecil juga menghilang. Protagonis tidak mengerti apa yang terjadi. Dia merasakan sakit kepala dan pusing. Dia berada di suatu tempat di dunia modern. Dia bertanya-tanya apakah ini dunianya yang asli. Dia bertanya-tanya mengapa dunianya menjadi seperti ini. Apakah karena penyakit, perang, atau invasi? Dia mencari beberapa orang yang selamat, tapi dia tidak melihat siapapun. Protagonis melihat seseorang sedikit jauh di depannya. Dia senang karena menemukan seorang yang selamat, kemudian mendekati orang itu. Namun dia bertemu dengan zombie. Zombie itu memakan tubuh hingga hanya tinggal tulang. Lalu zombie menatap sang protagonis. Protagonis terkejut. Zombie mendekatinya. Zombie gigi ompong itu konyol. Ada sesuatu yang keluar dari tangan sang protagonis, mirip dengan seekor lipan. Ini adalah makhluk setan yang disebut Gu Pemakan Darah. Makhluk dari protagonis memotong zombie menjadi dua. Dengan mayat hidup yang terjatuh, protagonis berkata, apa ini? Sepertinya alarm palsu. Ketahanan tubuh ini tidak berbeda dari orang biasa. Di hadapan seorang kultivator di tahap pemurnian Qi yang menggunakan serangga Gu, begitu rapuh. Makhluk Gu Devorador mengatakan secara tidak langsung kepada protagonis bahwa ia ingin memberi makan para zombie. Jika zombie bisa bergerak, apakah mereka harus dianggap sebagai makhluk hidup? Bukan? Apakah efektif menggunakan daging dan darah mereka untuk membudidayakan dan memberi makan Gu? Makhluk mulai makan mayat hidup. Prota memperhatikan dengan kejutan. Dia melihat bahwa itu sangat efektif, seolah-olah Gu lebih suka dengan zombie. Lebih banyak zombie mulai menyerang protagonis. Meskipun dikelilingi, dia tersenyum sambil berkata, mulai sekarang, saya bisa berlatih keterampilan saya dan memberi makan Gu tanpa perlu khawatir tentang persediaan daging dan darah. Banyak zombie terus muncul. Seluruh kota menjadi sumber daya bagi protagonis untuk menjadi lebih kuat. Tidak, sebenarnya seluruh planet telah menjadi sumber daya baginya. Sebuah surga sejati bagi para petani iblis. Para zombie mulai terpotong dalam sekejap. Protagonis tersenyum dengan wajah setan dan mulai berbicara. Selain itu, membunuh zombie dianggap bertindak demi surga.
Jadi itu tidak akan mengurangi jasaku atau memicu kemarahan para dewa dan dihukum. Aku bisa berlatih kemampuanku sebagai iblis dengan bebas dan bahkan menjadi lebih kuat, dan bahkan mengejar puncak kultivasi yang tidak pernah aku berani di dunia lain. Inilah jalan sejati menuju kehidupan abadi. Dalam waktu singkat, saya naik dari lapisan keempat ke lapisan kelima domain penyempurnaan Ki. Tempat ini benar-benar sempurna untuk para pengolah iblis. Tapi mengejar zombie dan menghisap esensi darah mereka sangat merepotkan. Saatnya mencoba menyempurnakan beberapa mayat neraka untuk melakukan pekerjaan untuk saya. Zombie-zombie semuanya tua, lemah, sakit. Memurnikan mayat memerlukan bahan berupa tubuh yang kuat dan rasa sakit yang mendalam. Sehingga yin dalam mayat akan kuat dan berkualitas baik. Para pria di depan saya ini benar-benar tidak berguna dan tidak bisa digunakan. Semoga, untuk saat ini saya hanya akan menggunakan tempat ini sebagai basi sementara. Di tempat yang begitu besar ini, saya harus bisa menemukan tubuh yang sesuai. Sementara itu di suatu tempat, seorang pemuda yang masih hidup memohon agar dibiarkan masuk. Dia berkata, "Saudara, biarkan aku masuk." Pria itu melihat pemuda dan tersenyum melihat pasti kematiannya. "Saudara, bukankah kamu bilang bahwa selama saya menarik perhatian zombie untuk kamu kumpulkan sumber daya, kamu akan menyelamatkan saya? Saya masih perlu membantu ibu dan saudara perempuan saya. Saya tidak bisa mati di sini." Pria itu tersenyum dengan kejam sambil berbicara dengan tenang. "Maaf ya, tolol, aku lupa memberitahumu, tapi ibumu meninggal kemarin. Benarkah kamu berpikir aku akan membuang obat-obatan untuk menyelamatkan seorang wanita tua yang berusia lebih dari 70 tahun? Pria itu terkejut. Dia hampir dimakan oleh zombie. Figuran berambut pirang membiarkannya mati dengan bersyukur telah membawa para zombie ke sana dan dia berkata, "Jangan khawatir, figuran berkacamata, aku akan merawat adikmu dengan baik, aku akan merawatnya dengan baik." Sementara Tanghu berlari, anak itu mengutuknya sambil mayat hidup memakannya. Tanghu berlari tanpa memperdulikan teriakan pria lain. Dia mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada lagi aturan, sekarang semua orang melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak ada lagi hukum. Dia menyadari seseorang di sampingnya. Dia bertanya siapa setan orang itu, kita tahu itu adalah protagonis. Figuran menempatkan tangan di pisau sementara protagonis berkomentar bahwa dia memiliki tubuh yang bagus. Figuran berada dalam posisi bertarung, dia merasa aneh dengan protagonis dan merasa ngeri. Dia bertanya apa yang dimaksud protagonis dengan tubuh. Protagonis kemudian berkata, "Aku bilang tubuhmu sempurna untuk digunakan sebagai bahan untuk menyempurnakan mayat infernal mulai sekarang, kamu akan menjadi pelayanku." Figuran maju melawan protagonis. Protagonis menghindari pukulan tanpa bergerak. Pisau figuran patah dan dia terkejut. Makhluk aneh dari protagonis memakan pisau pemeran. Dia melihat figuran itu seolah-olah itu adalah cacing. Figuran tidak mengerti apa-apa, tapi tahu bahwa saatnya mundur. Dia tersenyum palsu dan berkata, "Saudara iparku adalah kepala Zhao, pemimpin faksi anjing spiritual. Agar tidak ada masalah, biarkan aku pergi. Aku bisa memberikanmu ransel dengan persediaan karena menyerangmu." Protagonis tidak mengerti apa-apa dan mengatakan tidak tahu siapa faksi-faksi anjing itu. "Anda tidak tahu, faksi kami adalah yang terbesar di kota Donghu. Saudara ipar saya, Zhao Hong, juga luar biasa. Dia 10 kali lebih kuat daripada saya." Prota menggunakan Gudemon untuk menahan figuran. Dia mengikat figuran terbalik. Maka siapkanlah sebuah kuali setan untuk mempersiapkan ritualnya. Figuran menjadi takut ketika protagonis mendekati kuali sambil berkata, "Tidak perlu khawatir, bagi seorang manusia biasa, meskipun dia 10 kali lebih kuat dari kamu. Setelah aku menggunakan metode rahasiaku untuk mengubahnya menjadi mayat neraka, kamu akan lebih kuat darinya." Figuran memohon agar tokoh utama tidak membunuhnya, karena sebenarnya dia tidak pernah bersenggolan dengan tokoh utama. "Tolong, jangan bunuh aku." Dengan suara tenang, protagonis berkata, "Bukankah kamu yang mengatakan bahwa aturan dunia ini adalah yang paling kuat selalu memakan yang lebih lemah? Membunuhmu yang lebih lemah daripada saya tidak akan menjadi masalah. Selain itu sempurna untuk saya memperkuat mayat setan." Pria berteriak saat dilemparkan ke dalam kuali setan. Kekuatan mayat neraka akan sebanding dengan penguasaan pengolahnya. Prajurit mayat, penguasaan pemurnian Ki. Jenderal mayat, penguasaan penguatan fondasi. Komandan mayat, penguasaan inti emas. Raja mayat, penguasaan jiwa muncul. Metode yang berbeda dalam memurnikan mayat neraka akan menghasilkan karakteristik yang berbeda. Saya menguasai metode pemurnian, mayat Vajra, yang saya pelajari di sekte marionet mayat. Mayat neraka yang diciptakan dengan metode ini tidak rentan terhadap pedang dan senjata. Selain memiliki kekuatan yang besar, setelah disempurnakan, akan cukup untuk bersaing dengan seseorang di domain pemurnian Ki. Dalam 3 hari ini berlalu, Prota terus memurnikan manusia di dalam kuali sampai tangan muncul. Figuran kemudian berubah menjadi makhluk setan dan mengaum ke langit. Protagonis senang karena berhasil menyempurnakan mayat setan dalam percobaan pertama. Maka sebuah jenis menara muncul di tangan sang protagonis dan dia menjelaskan dalam pikirannya. Menara pemakanan mayat, sebuah artefak spiritual tingkat rendah, digunakan untuk menyimpan, memberi makan, dan menilai mayat infernal. Mayat prajurit menengah tingkat kedua. Kemampuan, darah haus, cahaya emas. Tidak buruk. Selain lahir sebagai prajurit mayat tingkat kedua, dia juga dilengkapi dengan 2 kemampuan untuk membuatnya lebih kuat daripada saya. Dengan 2 kemampuan ini,
Seharusnya cukup untuk bersaing dengan prajurit mayat tingkat keempat atau seorang kultivator di lapisan keempat domain pemurnian Qi. Melihat mayat hidup, protagonis berkata, mayat tingkat kedua, aku akan memanggilmu Xiao Qi. Sekarang pergilah dan kumpulkan daging dan darah zombie. Xiao Qi patuh dan berlari mencari zombie. Dia menghancurkan para zombie dengan kekejaman. Protagonis tersenyum sambil mengatakan bahwa sekarang dia bisa istirahat sementara mayat melakukan semua pekerjaan untuknya. Di adegan kita melihat seorang zombie. Tangan menghancurkan kepalanya. Ini adalah panggilan Prota yang mengumpulkan lebih banyak zombie seolah-olah sedang berbelanja. Protagonis melihat bahwa ciptaannya tampak bahagia. Protagonis memuji kerja keras panggilan iblisnya, sementara dia tidak melakukan apapun, dia mendapatkan sumber daya yang baik. Protagonis memberikan kasih sayang pada orang itu agak aneh, protagonis berkata. Setelah saya mengekstrak esensi dari zombie, saya akan memberikan sisaannya untuk dimakan, sehingga Anda juga dapat meningkatkan kekuatan Anda. Siapa yang akan mengira bahwa saya, yang hidup dalam kehidupan biasa di benua Changsuan, akan menjadi makhluk kuat yang mampu membunuh siapapun di dunia ini. Saya dapat kembali makan semua jenis makanan lezat yang saya makan sebelumnya. Tapi kesempatan ini berkat cermin ini. Sayangnya, sejak saya dipindahkan ke tempat ini, cermin menjadi gelap dan kehilangan efektivitasnya. Cermin menjadi hitam tanpa menunjukkan apapun. Tapi seolah-olah cermin ini hanya sedang tidur dan perlahan-lahan mengembalikan energi. Suatu hari akan kembali berfungsi lagi. Meskipun saya kembali sekarang ke benua Changsuan, saya akan terus dikejar oleh para pengikut ortodoks tanpa bisa membalas. Sementara cermin ini mengembalikan energi, saya akan terus meningkatkan kemampuan saya dan menjadi lebih kuat di planet ini yang penuh dengan zombie dan saat waktunya tiba, saya akan kembali untuk menghilangkan sekte-sekte yang mengejar saya. Prota menusuk zombie seperti sate untuk digunakan sebagai sumber daya. Jadi kami beralih ke hotel besar Hang Tai. Seorang figuran hebat berbicara dengan figuran lain yang berwajah jahat. Anda telah berjanji padaku, Tuan Figuran. Seorang pria duduk dengan wajah yang gelap bertanya apa yang terjadi dengan Tang Hu sehingga dia menghilang. Seekor serigala raksasa mengelilingi pria yang kini berlutut. Dia menyatakan bahwa sudah 1 bulan berlalu pria ini adalah pemeran Xiao Hong, pemimpin faksi anjing spiritual. Serigala membuka mulutnya, dia mulai berbicara. Kepala, saya menemukan bahwa saudara Hu menghilang di Shopping Runfa. Tempat itu sangat berbahaya. Saya sudah mengirim 2 orang untuk menyelidiki, tetapi mereka juga menghilang. Saya khawatir ada zombie evolusi di sana. Saya tidak bersalah. Hanya kepala yang bisa menghadapi zombie evolusi. Pria itu mengatakan bahwa figuran itu lemah. Dia bersyukur atas belas kasih. Tapi dia mengatakan bahwa dia membenci orang-orang lemah dan menyuruh serigala untuk memakan figuran. Darah semprot, serigala memakan tubuh yang sudah mati. Pria itu kemudian berkata, Wang Bao, bawa Da Huang dan Erhei bersamamu dan pergilah ke pusat perbelanjaan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jika dia masih hidup, bawa dia padaku. Jika dia sudah mati, bawa mayatnya agar aku bisa melihatnya. Di luar sana, seseorang mengemudi dengan kecepatan tinggi dan membunuh beberapa zombie. Seseorang membuka pintu mobil. Banyak zombie tertabrak. Bos sebelumnya muncul dengan 2 serigala raksasa. Aneh, zombie-zombie di sini. Kalian berdua, masuk dulu dan periksa situasi di dalam. Ini aneh. Saya juga tidak merasakan kehadiran yang kuat dari dalam. Mari masuk dan lihat apa yang sedang terjadi. Melangkah di tempat itu, dia melihat darah. Bau darah terlalu kuat menunjukkan lebih banyak mayat. Dengan tas di belakangnya ia bertanya apa itu barang-barang itu. Kami melihat berbagai jenis wadah yang penuh dengan cairan. Serigala mulai melolong. Di atas ada beberapa zombie terikat dengan luka yang menjelaskan cairan di dalam wadah. Figuran berat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Salah satunya hampir muntah berkata, siapa yang melakukan ini adalah seorang psikopat sejati. Apakah benar-benar sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Apa yang terjadi dengan Tang Hu dan di sini? Figuran utama masih bingung. Setelah muntah, pria itu bertanya apa yang akan mereka lakukan. Dengan marah dia berkata, jika itu dilakukan oleh Black Blaze Security atau orang lain, hutang ini tidak bisa diabaikan. Dengan aura yang kuat, dia menyatakan, berani menyentuh salah satu dari orang-orangku sama saja dengan menyentuh saya. Saya tidak akan berhenti sampai menemukan pelakunya dan mengubahnya menjadi mayat kering. Kita pindahkan adegan ke benua Changsuan. Kekuatan setan yang aneh terpancar di tempat itu. Seseorang mengeluarkan kakinya dari portal aneh. Dia adalah protagonis dengan wajah bahagia yang mengatakan, aku kembali. Seperti yang diharapkan, energi spiritual di sini lebih melimpah. Dia mendengar suara aneh. Saat melihat ke samping dengan tenang, dia berkata, ini keluarga Shenwang lagi, kapan mereka akan belajar berhenti dengan ini? 3 figuran mulai mengeluarkan pedang sambil berkata, Chu Xuan, kamu benar-benar pandai dalam melarikan diri. Terakhir kali, kamu berhasil melarikan diri dari Shu Shikuan, yang membuat kita dihukum. Beruntung kita menemukanmu di sini. Jangan berpikir bisa kabur. Prota dengan tenang menjawab, hanya beberapa serangga di lapisan kelima domain pendirian yayasan yang berani membuat keributan di depanku. Seberapa sombongnya. Semua menyerang pada saat yang bersamaan. Protagonis akhirnya akan menguji kekuatan Gu pemakanannya. Makhluk tersebut menangkap beberapa musuh sekaligus. Salah satunya bertanya bahwa protagonis hanya tingkat keempat pemurnian energi. Tetapi sekarang dia menjadi sangat kuat.
Prota menjelaskan bahwa dia berada di lapisan ke-6. Pria itu bertanya bagaimana dia bisa naik ke lapisan ke-6 hanya dalam 3 hari. Protagonis yang bingung kemudian berpikir, 3 hari? Aku sudah berada di dalam cermin darah selama sebulan, tapi hanya 3 hari di sini? Sepertinya perbedaan antara sini dan dunia lain adalah 1:10. Protagonis kemudian bertanya, izinkan saya bertanya, selain kalian, apakah ada bala bantuan lain yang mengejarku? Apakah ada seorang master yang berada di puncak penguasaan fondasi pendirian juga datang? Jika tidak akan merespons, mereka tidak berguna, biarkan mereka pergi dengan baik. Gu pemakan melingkar di sekitar orang-orang, dan mulai menghancurkan mereka. Mereka terkejut dengan kekuatan Gu. Prota tersenyum sambil mengatakan bahwa jika mereka bekerja sama, mereka akan hidup. Tetapi jika tidak bekerja sama, mereka akan mati. Salah satu figuran membuka kartu. Pertanyaan berhasil dijawab, kami satu-satunya di sini. Tidak ada bantuan di sekitar. Pemimpin pikir hanya beberapa dari kami cukup untuk menghadapi Anda, jadi tidak ada yang lain datang. Protagonis kemudian menyatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang apapun. Gu pemakan mulai memakan semua yang hidup. Mereka mengutuk protagonis karena dia berjanji akan membiarkan mereka hidup. Menjilat darah mereka, protagonis menunjukkan bahwa dia tidak takut tertular HIV dan menyatakan dirinya sebagai seorang pengolah setan. Makhluk iblis mulai memakan semua orang setelah mereka meninggal. Protagonis kemudian berpikir dengan tenang. Ketika pertama kali saya memasuki cermin darah, saya hanya memiliki garis keturunan sederhana. Sekarang selain maju ke lapisan ke-6 domain pemurnian Ki, saya juga berhasil menguasai seni rahasia nutrisi darah. Selain itu, saya juga memiliki tentara mayat yang sudah mencapai tingkat ketiga sebagai kartu truf. Di hadapan mata orang-orang dari benua Changsuan, kecepatan kultivasi saya dianggap sangat berbakat. Yang mereka tidak tahu adalah bahwa di dunia sejati saya, kecepatan itu 10 kali lipat lebih besar. Di luar, protagonis mulai berpikir. Pertanyaan dijawab dengan sukses, saya perlu segera menembus ke ranah yang lebih tinggi dan meningkatkan umur saya. Pabrik darah di dunia dengan zombie memberi saya sumber daya tak terbatas, tetapi bahan untuk menyempurnakan mayat neraka, seperti herba spiritual dan hal-hal lainnya, saya perlu ambil di benua Changsuan. Sampai kali berikutnya cermin darah puli energi, saya akan perlu menyimpan bahan-bahan ini. Jadi kami beralih ke pasar Changsuan. Sudah saya kumpulkan bahan-bahan untuk menyempurnakan mayat setan. Saya juga sudah menyimpan beberapa harta surgawi langka yang mungkin berguna. Namun barang yang paling bermasalah tidak bisa saya temukan di pasar biasa. Saya harus mencari saluran jual beli untuk mendapatkannya. Protagonis terkejut melihat sesuatu. Apa? Bukan tulang mati yang digunakan oleh sekte Wuji sebagai token? Prota menunjuk semangka dan berkata kepada penjual. Teman Taois, berapa harga semangka cilong ini? Penjual tampak menilai barang dagangan untuk mengetahui seberapa banyak yang akan dijual. Awalnya akan menjadi 7 batu bawah, tetapi melihat bahwa pembeli miskin, dia menurunkan harga menjadi 2 batu bawah. Prota mengatakan bahwa itu mahal. Bertanya apakah di dalamnya ada emas. Pedagang kemudian menegur sang protagonis dan berkata, apakah kamu pikir akan menemukan semangka cilong ini di tempat lain? Ini adalah barang-barang yang diambil dari reruntuhan tempat Seita Wuji berada. Jika kamu pikir harganya mahal, maka jangan beli. Mereka mulai melakukan negosiasi dalam gaya murim. Jadi dengan tenang sang protagonis berkata, aku tanya apakah semangka sudah matang dengan baik. Pedagang terkejut, dia mengatakan bahwa ada barang-barang yang lebih baik di gudang. Sang protagonis mengikutinya. Mereka tinggal di tempat yang terpencil. Pedagang memperlakukan Prota dengan hormat dan berkata, bisakah saya tahu nama kakak tertua? Prota melepas topinya dan berkata, saya Cushuan, tapi boleh panggil saya Prota. Pedagang itu bingung dan berkata, benarkah itu kakak Chu yang lebih tua? Aku adalah Chenlong, yang bergabung dengan sekte Wuji bersamamu. Aku rasa kakak tidak mengingatku, tapi aku selalu mengagumimu. Pria itu senang sekali berkata, di masa lalu, di antara murid-murid luar, hanya kakak Chu yang bangkit untuk kebaikan kita. Aku selalu melihatmu sebagai contoh yang harus diikuti. Saya tidak pernah membayangkan bahwa orang yang bertukar isyarat rahasia bisa menjadi kakak laki-laki Chu. Paman Liu dan kakak-kakak lainnya saat ini bersembunyi di rumah keluarga Wu, yang merupakan keluarga yang memerintah kota Taiping. 3 hari yang lalu, ketika berita bahwa Anda telah membunuh pengkhianat Hiliang menyebar, semangat perlawanan semua orang meningkat. Protagonis kemudian berkata dengan tenang. Murid langsung dari ketiga kakek, Paman Liu Zhenxiong, yang berada di tingkatan pendirian dasar, benar-benar hidup. Keputusannya sangat cerdik. Tidak heran bahwa sekte Shengang tidak bisa menemukannya apapun yang mereka coba. Mereka tidak akan pernah menyadari bahwa mereka bersembunyi di wilayah musuh sendiri. Itulah yang kusebut, tersembunyi dari pandangan semua. Figurannya kemudian berkata, kakak laki-laki Chu, mengapa tidak bergabung dengan kami? Saat ini, kita pengurus sekte Wuji harus bersama untuk bertahan hidup. Tapi protagonis menolak dan mengatakan bahwa dia hanya ingin membeli beberapa barang. Figuran merasa kecewa dan bertanya apa yang ingin dibeli oleh tokoh utama. Dengan nada jahat, protagonis berkata, aku ingin membeli transformasi besar darah. Figuran terkejut, maka dimulailah penjelasan tentang sebuah kota yang disedot oleh kekuatan. Penataan besar transformasi darah digunakan oleh penanam setan untuk melakukan korban darah dalam skala besar. Pada dasarnya,
Mengolah 10.000 jiwa menjadi mutiara darah untuk membantu yang lebih muda membangun fondasi hingga usia 100 hari. Setelah pemimpin sekte setan mengaktifkan penataan besar transformasi darah untuk mencuri jiwa 300.000 orang dari sebuah kota. Meskipun penataan besar transformasi darah dikendalikan oleh seseorang di tingkat pemurnian Ki, masih memiliki kekuatan untuk membantai sebuah kota. Namun, tindakan yang keji ini sama halnya dengan menyebabkan bencana. Dan sekte itu segera diberangus dan dimusnahkan oleh sekte-sekte ortodoks yang mengikuti jalan yang benar. Protagonis terus berpikir, tapi jika aku bisa memperoleh sebuah set dari transformasi darah besar dan mengaktifkannya di sebuah planet yang diinvasi zombie, selain tidak melawan langit, akan menjamini saya merit besar. Figuran berkata, Saudara Chu, Anda, 5 orang tua dari sekte-sekte ortodoks menyelidiki dengan ketat kemajuan seni iblis. Saya khawatir bahwa pada saat Anda mengaktifkan susunan itu, para pengikut ortodoks akan muncul. Adik, tidak perlu khawatir tentang itu. Hanya katakan padaku, apakah kamu punya atau tidak? Figuran mengatakan bahwa dia memiliki. Kami memotong adegan ke benteng rahasia sekte Wuji. Lalu seorang pria sombong menatap protagonis dan berkata, Arranjo transformasi darah besar, saya punya 1 set. Tapi mengapa saya harus menjualnya kepada Anda? Nama pria itu adalah Suming Xiang, peringkat ke-11 di antara murid internal sekte Wuji. Kedua orang itu tampak memiliki masalah dan sang protagonis berpikir, tidak mengherankan bahwa adik Chen ragu untuk berbicara. Penjualnya adalah Suming Xiang. Orang ini dan saya memiliki beberapa perselisihan terkait sumber daya di masa lalu. Dia mungkin berharap saya kerepotan. Tapi tokoh utama berpikir bahwa kali ini akan berbeda. Prota mengambil tas kecil dan bertanya apakah pria tersebut tidak tertarik. Semua orang bingung karena itu adalah tas penuh dengan batu darah. Berapa banyak mutiara darah? Berapa banyak makhluk hidup yang kau korbankan untuk menyempurnakan semua ini? Figuran lain datang pada perhitungan cepat bahwa setidaknya 1000 nyawa harus mati untuk melakukan hal itu. Figuran lain berkata, untuk memiliki panen sebesar itu bahkan dengan jaringan informasi dari sekte Shengang, tampaknya kekuatan adik Chu telah melampaui kita dengan jauh. Nama figuran tersebut adalah Wei Hua, peringkat ke-12 di antara murid internal sekte Wuji. Figuran lain menjadi gugup dan meminta 250 batu untuk item transformasi besar perubahan darah. Protagonis mengatakan bahwa pria itu sombong karena menagih begitu banyak. Figuran lain, Wei Hua, mengatakan hal yang sama. Dia berkata, formasi dasar seperti ini bisa ditukar dengan hanya 50 mutiara darah di pasar. Suming, kita sesama anggota sekte. Apakah ini tidak sedikit tidak masuk akal? Ming Xiang mengatakan bahwa hanya dia yang memiliki barang ini. Jika tidak ingin membeli, mereka akan kehilangan. Tapi protagonis berkata dengan tatapan jahat, Suming, apakah kamu bingung? Transformasi besar darah di tanganmu tidak berguna jika tidak bisa digunakan. Jadi itu tidak berharga. Sementara mutiara darah adalah kebutuhan mendesak. Tanpa mereka, seiring waktu akan menderita perbedaan Ki. Katakan padaku, siapa yang benar-benar membutuhkannya? Suming menjadi gugup dan berkata, baiklah, berikan saya 80 mutiara darah dan saya akan menjual susunan besar transformasi darah. Tapi Prota hanya menawarkan 60 dan mengatakan bahwa jika dia tidak menerima, dia akan kehilangan. Pria itu terkejut. Pria itu meminta waktu untuk berpikir. Prota tersenyum. Prota menurunkan harga lagi menjadi 50 batu darah. Suming gugup, tapi dia setuju untuk menjual dengan harga 50. Protagonis memanggilnya pintar karena bisa bernegosiasi. Prota berpikir bahwa layak menunjukkan sedikit kebaikan hati. Prota menunjukkan uang kepada Wei Hua dan berkata, Kakak Wei Hua, jika Anda ingin mutiara darah yang tersisa, kita bisa menukarnya dengan batu spiritual. Terima kasih adik Chu, kami sangat membutuhkan mutiara darah. Di pasar, mereka lebih berharga daripada koin emas. Bisa saya tukar dengan 30 batu spiritual rendah. Mereka menutup kesepakatan, dan sekarang protagonis percaya bahwa dia akan berkembang lebih jauh dengan kembali ke tanah para zombie. Prota mundur. Yang lain bertanya apakah dia benar-benar tidak akan tinggal bersama mereka. Wei Hua mengatakan, Liu Shihe baik kepada kita dan sangat kuat. Dengan dia di sekitar, lebih tenang daripada orang lain manapun. Protagonis mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal dan kemudian berpikir, keberuntungan dan nasib terhubung. Liu Shihe benar-benar sangat kuat, tetapi ini akan menarik perhatian sekte-sekte ortodoks. Para kultivator di domain pendirian fondasi yang dikirim untuk mengejarnya jauh lebih kuat daripada yang saya temui terakhir kali. Mereka bingung ketika mendengar seseorang berkata, hei kalian, berhenti. Beberapa penjaga muncul dan berkata, kami bertindak atas perintah para sesepuh dari sekte Shengang. Keluarga Wu mungkin sedang menyembunyikan para korban selamat dari sekte Wuji, jadi kami datang untuk menyelidiki. Mereka menyadari bahwa musuh-musuh berasal dari lapisan ketujuh. Meskipun semua bertarung bersama tidak ada peluang. Protagonis berpikir, saat saya khawatir, mereka muncul, saya bisa melarikan diri tanpa kesulitan, tetapi rekan-rekan murid ini bisa mati di sini. Haruskah saya campur tangan? Sumi menunjuk ke arah Prota dan berkata, rekan Daois, orang yang mengenakan topi itu adalah Chu Xuan, seorang pengolah setan yang sedang dicari. Dia melarikan diri setelah berteriak begitu. Figuran lain terkejut. Protagonis berpikir bahwa dia telah ditipu karena tidak cukup kejam. Protagonis melepas topinya. Keduanya terkejut. Protagonis kemudian berkata, saudara-saudara,
Lari, aku akan menahan orang-orang ini. Mereka melarikan diri sambil mengatakan bahwa sang protagonis tidak akan dilupakan. Penjaga mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengejar para pelarian, karena Prota lebih berharga daripada mereka. Mereka bertanya mengapa seorang petani setan mengorbankan dirinya untuk orang lain. Protagonis tersenyum menjelaskan bahwa membiarkan mereka hidup akan menguntungkannya di masa depan. Figuran mengatakan bahwa tidak ada masa depan bagi tokoh utama. Dia akan meninggal sekarang. Orang itu mengeluarkan pedang. Prota menarik gu iblisnya. Gu setan menghindari pedang. Gu setan melingkupi pedang. Pria itu menyadari bahwa sang protagonis bukanlah seorang yang remeh. Dua lain menyerang protagonis dari belakang. Manis. Prota memanggil Xiaohu. Sebuah tangan muncul menghancurkan kepala seorang penjaga. Dan kemudian yang lainnya. Penjaga itu menangis tanpa mengerti apa yang terjadi. Makhluk itu menghembuskan nafas marah. Dia menghancurkan figuran. Protagonis berkata, satu sudah pergi. Sekarang giliranmu, semoga barang-barangmu tidak buruk.